Halo Sobat Guys Skincare. Nah, jadi kali ini aku akan membahas mengenai cara agar tidak berjerawat. Itu adalah rahasia kulit bersih dan juga sehat. Nah, jadi punya masalah jerawat yang mungkin sering muncul secara tiba-tiba. Nah, atau ada coba berbagai macam cara tetapi masih tetap berjerawat. Nah, jangan khawatir. Di video kali ini aku akan berbagi tips mengenai cara tetap bersih dan juga bebas dari jerawat. Jadi yuk simak pembahasan kali ini sampai akhir. Sebelum kita masuk ke cara menghindari jerawat, jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab dari jerawat. Nah, ini mungkin beberapa faktor utama yang mungkin bisa menyebabkan jerawat itu sering muncul. Yang pertama itu adalah produksi minyak berlebih. Jadi pori-pori itu tersumbat oleh sebum yang bercampur dengan kotoran. Jadi mungkin jika teman-teman memiliki kulit yang cukup berminyak, itu bisa menyebabkan mungkin jerawat itu akan muncul seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah penumpukan sel kulit mati. Jadi tanpa eksfoliasi, sel kulit mati itu bisa menyumbat pori-pori teman-teman. Jadi ketika penumpukan sel kulit mati ini tidak segera diatasi, entah itu menggunakan treatment peeling atau menggunakan eksfoliasi, ya, itu bisa menyebabkan pori-pori tersumbat sel kulit mati dan itu akan menyebabkan yang namanya jerawat. Lalu yang ketiga itu adalah bakteri penyebab jerawat. Jadi ada beberapa nih bakteri yang mungkin bisa menyebabkan atau memperparah peradangan. Jadi itu juga masuk faktor untuk penyebab dari jerawat, yaitu adalah bakteri. Lalu yang keempat adalah perubahan hormon. Jadi biasanya itu terjadi ketika pubertas, menstruasi atau stres. Jadi mungkin nih buat teman-teman perempuan yang ada di rumah, ketika teman-teman itu mens atau haid atau berhalangan, itu mungkin bisa menjadi faktor penyebab teman-teman itu muncul jerawat. Jadi beberapa faktor tadi itu juga dapat disebabkan lagi dari perubahan hormon tadi, seperti itu. Lalu yang kelima itu adalah pola makan tidak sehat. Jadi terlalu banyak makan makanan yang berminyak, mungkin yang manis dan juga olahan bisa memicu jerawat. Dan juga mungkin beberapa makanan-makanan junk food atau mungkin yang teman-teman perempuan itu identik dengan seblak dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan yang namanya jerawat. Lalu ini yang terakhir itu adalah kebiasaan buruk, yaitu sering menyentuh wajah menggunakan tangan. Nah, walaupun tangan kita itu kalau kita rasa itu bersih, itu juga mungkin bisa menyebabkan jerawat karena kan kita tidak tahu bakteri atau virus itu kapan menempel di tangan kita. Jadi itu juga bisa menyebabkan yang namanya jerawat karena kita sering menyentuh wajah kita, seperti itu. Karena beberapa kulit itu juga ada yang sensitif dan juga ada yang normal. Jadi untuk lebih amannya teman-teman itu jangan sampai untuk sering menyentuh wajah menggunakan tangan kita, gitu. Nah, setelah yang saya sebutkan tadi beberapa faktor yang mungkin bisa memicu akan munculnya jerawat, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara untuk mencegah jerawat agar tidak muncul dan juga agar dapat muncul di kulit teman-teman. Lalu yang pertama itu adalah rutin membersihkan wajah. Jadi teman-teman bisa melakukan cuci wajah 2 kali sehari dengan sabun yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman di rumah. Jadi beberapa orang memiliki jenis kulit yang berbeda-beda. Entah itu ada yang mungkin kulit yang dengan indikasi berminyak lebih, atau mungkin kulit sensitif, dan juga mungkin ada kulit yang normal, atau juga kulit yang memang rawan terhadap jerawat. Itu teman-teman bisa melakukan double cleansing seperti itu. Jadi lalu double cleansing ini itu bisa untuk ketika teman-teman menggunakan kalau perempuan itu adalah make up atau mungkin sunscreen, itu teman-teman harus juga melakukan double cleansing. Jadi untuk membersihkan kulit teman-teman, jadi jangan hanya menggunakan sabun cuci muka untuk membersihkan kulit teman-teman dari make up atau mungkin dari teman-teman setelah melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, itu bisa
menyebabkan jerawat juga. Jadi teman-teman bisa menerapkan yang namanya itu double cleansing. Kalau nggak salah itu namanya adalah menggunakan micellar water. Itu bisa untuk membersihkan kotoran-kotoran atau membersihkan make up itu dari kotoran-kotoran tersebut. Jadi itu dapat menyebabkan jerawat. Lalu yang kedua itu adalah gunakan skincare yang tepat. Jadi pilihlah pembersih wajah bebas alkohol dan juga parfum agar tidak iritasi. Jadi beberapa produk skincare di luar sana mungkin ada beberapa yang mengandung adanya alkohol dan juga parfum. Jadi teman-teman itu sangat dianjurkan untuk menghindari bahan-bahan skincare yang mungkin mengandung alkohol, karena itu mungkin bisa menyebabkan iritasi di kulit teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah pakailah toner dan juga serum dengan bahan anti jerawat seperti niacinamide atau salicylic acid atau tea tree oil. Nah terus kalau di skincare ini kebetulan kami juga ada produk skincare yang menggunakan bahan tersebut, yaitu ada niacinamide, ada salicylic acid dan juga tea tree oil. Itu seperti facial wash dan juga toner, terus juga ada serum juga. Itu kami menggunakan beberapa bahan tersebut. Lalu jangan lupa gunakan pelembab, karena kulit itu walaupun berminyak itu tetap perlu adanya hidrasi. Jadi kita juga perlu untuk melembabkan kulit wajah kita walaupun kulit wajah kita itu sedang berminyak, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah jangan sering sentuh wajah. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam faktor penyebab dari jerawat itu adalah seringnya menyentuh wajah menggunakan tangan kita. Jadi untuk menghindari tersebut, janganlah sering sentuh-sentuh wajah. Jadi karena tangan kita itu tidak tahu membawa kotoran atau mungkin bakteri dari luar yang nantinya akan malah menempel di kulit kita, seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Kurangi makanan berminyak, gorengan dan juga manis. Terutama perempuan-perempuan di rumah itu mungkin rata-rata ada yang suka seblak mungkin. Jadi itu juga bisa memicu faktor jadi timbulnya jerawat. Karena walaupun itu kita jarang untuk makan tersebut, tapi itu juga menjadi salah satu faktor untuk timbulnya jerawat. Lalu juga kita bisa perbanyak makan kaya akan vitamin A, C dan juga E yang baik untuk kulit. Kebetulan juga Guys ini memiliki beberapa apotek juga. Itu kita juga menjual akan adanya vitamin A, vitamin C dan juga vitamin E. Seperti itu. Jadi lalu yang ketiga itu adalah minum air putih minimal 2 liter sehari, atau teman-teman dapat menyesuaikan berapa liter tersebut dengan berat badan teman-teman juga, karena kita tidak bisa mematok untuk berapa liter kita bisa minum di hari tersebut, karena tidak sesuai dengan berat badan kita, nanti akan malah menyebabkan gangguan yang lainnya, seperti itu. Lalu cara yang kelima itu adalah rajin-rajinlah mengganti sarung bantal dan juga handuk. Jadi kotoran dan juga minyak itu dapat menempel di sarung bantal dan juga handuk kita. Jadi gantilah setidaknya seminggu sekali untuk menghindari bakteri berkembang. Lalu yang keenam itu adalah hindari stres berlebihan. Jadi stres itu bisa meningkatkan hormon yang memicu produksi minyak berlebih. Jadi cobalah untuk berolahraga, meditasi atau tidur yang cukup agar kulit tetap sehat. Jadi itulah tips untuk cara mencegah agar kulit kita tidak berjerawat. Cukup sekian, nantikan lagi edukasi mengenai kulit atau mungkin mengenai kesehatan lainnya di channel YouTube Klinik Pratama Tinggal Sehat. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe, dan teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya mengenai dunia kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.